Pada intinya gampang. Kita kan di sini perannya jadi cowok ya. Jadi kita tuh kayak memberikan kenyamanan. Dan satu, Tapi dari awal udah tahu belum sih? tahu Kayak misalnya wanita ini tahu aku juga puji. wanita, sebenarnya kamu wanita. Tahu, mereka tahu aku puji. Sama teman saya. Halo, kembali lagi bersama Aulia. Bro, setelah setahun kita vakum. Ya akhirnya kita buat konten lagi karena memang yang sebelumnya itu kita memang vakum karena memang ada kesibukan masing-masing dan ya banyak hal faktor itu banyak banget sih karena ya gimana ya Pandemi juga, bucin, jadi kayak gini. ya ininya bucin, cuman kalau saya sih banyak sih faktornya. Pas waktu itu memang pulang ke desa, terus habis itu saya juga fokus ke kerjaan dan trading dan yang lainnya. Kalau ini memang nggak bisa keluar setelah kenal temennya yang dari luar angkasa. Gimana bro, sehat ya? Aman sih, aman. Otak sehat ya? Aman sih. Cuman apa namanya? Kalau saya sih mungkin karena kemarin ada yang menggerakkan saya, yang mengingatkan saya sayang banget ini konten kalau misalnya nggak dilanjutin, kalau nggak buat konten lagi kayak gitu sih. Ibaratnya kita lagi sayang-sayangnya terus diputus di tengah jalan. Mungkin langsung aja ya, daripada lama kelamaan langsung aja kita mau bahas dunia pelangi. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Jadi dunia pelangi ini seperti yang dijalanin Mas Aul ini. Iya. Dunia pelangi tuh, jadi kalau buat kalian yang nggak tahu, dunia pelangi itu adalah dunia belok. Jadi menurutku kalau kamu udah terlanjur masuk ke dunia pelangi ini kan susah banget kan keluar. Ya. Apalagi kan aku belok tuh udah lama ya Mas ya, udah dari kelas 2 SD seperti yang aku ceritain di konten-konten sebelumnya kan. Jadi kalau sekali kita terjebak itu susah keluarnya, tapi nggak semua orang sih, itu kembali lagi tergantung individunya masing-masing. Ada yang susah, ada juga yang gampang berubahnya, tergantung sih. Waktu itu pas kamu bisa masuk ke dunia seperti ini itu seperti gimana sih Mas? Sebenarnya ini juga cuma karena iseng-iseng aja. Awalnya ya. Iseng-iseng aja. Jadi sekarang aku kan usia 24 tahun ya, masuk 24 tahun ini. Aku tuh belok itu baru aja SMA. Cuman aku punya perasaan yang beda itu dari kelas 2 SD sih. Awalnya aku tuh cuma iseng-iseng goda-goda temen aku SD yang satu kelas, masih kecil ya, namanya anak kecil kan nggak ngerti apa-apa ya. Cuman aku ngerasa kok gini aku kok suka goda-goda cewek dibanding goda cowok. Nah dari situ aku timbul pertanyaan, cuman memang pada saat itu aku masih kecil, nggak punya pemikiran apa-apa. Tapi kalau misalnya kan kamu kan ini suka sesama perempuannya. Ya. Dan itu ada keturunan nggak sih dari orang tua kayak gitu? Keturunan nggak ada cowok. Ya kan aku nggak tahu bangsa. Keturunanku lurus semua anjing. kan mungkin ya kalau menurutku sih pengaruh lingkungan juga. Tapi kan lingkunganmu kan ya oleh misalnya dilihat dari keluarga atau nenekmu kan ya biasa-biasa aja. Kamu sendiri yang mencong ke situ. Melingsir. Kebetulan ini kita bikin kontennya di rumah aku ya guys. Jadi semua keluarga aku tahu. Kalau dari keturunan sih enggak. Alhamdulillah aku terlahir dari keluarga yang baik-baik aja. Enggak ada juga. Cuma ya mungkin karena faktor itu tadi. Mungkin karena latar belakang aku yang broken home. Broken home. Terus habis itu diimbangi dengan pergaulan aku yang rata-rata aku banyak temenan sama cowok kan. Dulu dari kecil dari iya aku SD. Aku dulu tuh kecil tuh bal-balan sepak bola. Terus aku suka lanang itu bal-balan, layangan, kelerengan. Itu itu juga mempengaruhi. Nah, semakin mempengaruhi seperti itu, semakin mempengaruhi timbul oh iya nih aku cowok.
Oh itu. Terus habis itu SMA pergaulanku cewek semua. Karena aku sering bergaul sama cewek, lihat cewek-cewek cantik, akhirnya semakin besar rasa belokku. Tapi waktu pertama kali kamu belok itu ada apa namanya? Ada temen nggak yang belok juga? Iya. Gitu? Jadi berarti mungkin menurutku ya terpengaruh dari temanmu yang belok sebelumnya. Iya, benar juga sih, benar. Jadi aku tuh belok kan punya rasa itu dari SD, cuman aku baru berani pacaran SMA kan. SMA. Nah, aku tuh pas SMA punya pacar belok namanya si X lah, nggak perlu aku sebut merek. Nah, dia itu usianya 5 tahun di atasku. Jadi pada saat itu aku 17 tahun, dia yang 22 tahun. Iya. Itu pacar pertama aku. Aku kenal dia, habis itu dibawalah aku ke dunia dia yang semakin menjerumus kan. Di situ ada teman-teman dia banyak tuh, buci-buci, fem, andro. Semakin aku mengenal, maka semakin aku terjerumus. Dari situ aku memulai pertemanan belokku. Oh, berarti awal mulanya dari situ. Akhirnya aku jadi kenal rokok, kenal dunia malam, kenal dan lain sebagainya itu karena di situ. Jadi udah semakin melekat. Jadi istilahnya air itu kalau diisi terus diisi kan bertambah terus kan. Nah, seperti itu. Tapi apa keluarga, apa nenekmu atau orang tuamu itu nggak mengingatkan kamu kalau main sih hati-hati, jangan sama perempuan? Misalnya kalau misalnya udah tahu jangan sesama perempuan lah atau apa kayak gitu, atau sesama laki-laki atau dan yang lainnya kayak gitu. Kalau dari dulu tuh sebenarnya aku pergaulan tuh dibatasi ya, apalagi pas zaman SMA tuh dibatasi karena takut salah pergaulan, takut aku mengenal laki-laki sembarangan. Karena kan dulu mereka nggak ngerti aku kayak gitu. Terus habis itu aku kan bawa pacarku ke rumah, akhirnya mereka tahu, terus mereka tanya kok aku kayak gini, terus akhirnya aku menceritakan yang sejujurnya. Ya memang di mana-mana itu keluarga nggak pengen ya ada salah satu keluarganya berjalan di jalur yang salah, itu nggak pengen, pasti dinasehatin. Cuman itu kembali lagi ke pilihanku gitu. Tapi semenjak waktu pertama kali orang tuamu tahu, apakah melarangmu ataupun kamu dilarang bergaul dengan ini dan ini dibatasin nggak waktu itu, waktu pertama kali tahu? Kalau pergaulan itu enggak, keluarga aku nggak pernah batasi pergaulanku. Aku mau bergaul sama siapapun tuh bebas, nggak pernah dilarang. Cuman kalau dinasehatin iya, takutnya nanti semakin parah. Dinasehatin iya, cuman kembali lagi itu kan aku yang menjalani. Kalau keluarga aku tuh poinnya gini, mau bergaul sama siapa aja tuh terserah. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Tapi kalau emang aku nggak bisa nyaring sisi jeleknya atau sisi baiknya, itu kembali lagi ke aku, karena aku yang jalani. Pokoknya asalkan nggak bikin onar di kampung, kayak pokoknya nggak bikin kericuan di luar lah. Emang kamu cewek mau bikin onar apa? Pokoknya nggak ngono. Terus gini, apa namanya, waktu pertama kali orang tuamu tahu kan kamu membawa teman perempuanmu ke rumah, terus habis itu tidur bareng gitu. Itu kan apa namanya, sempet tahu nggak sih kalau misalnya kamu dengan perempuanmu itu tidur bareng, jelas pelukan atau yang lainnya gitu? Jelas dong. Ini enggak. Jadi ceritanya gini Mas, sebelum aku pindah ke rumah ini ya, kan aku masih umur 17 tahun. Aku kan punya pacar yang 5 tahun di atasku tadi sih. Dia kan kerja, terus dia tuh pulang kerja tuh main ke rumahku. Ya udah, mamaku nggak mikir aneh-aneh kan, nggak mikir aneh-aneh pertama. Tapi belum curiga waktu itu. Oh belum, soalnya kan dia penampilannya cewek banget kan, nggak mikir aneh-aneh. Tapi kamu belum batal gini. Oh udah, aku jadi buci, Kami belum punya jambul. Ada jambul ya enggak? Ancol. Ya gara ini asu, tapi kumisku masih sama kok, Cok. Terus habis itu, nah cewek itu kan main ke rumah, kenalan sama nenekku, sama mamaku, sama almarhum kakekku kan. Habis itu tak masukin ke kamar, terus tidur bareng lah kita. Emang dasarnya mantanku dulu tuh goblok dia tuh dulu. Gobloknya gimana? Kan kita lagi hau-hau. Iya, terus di kamar, Cok. Habis itu kan kamarku tuh bukan kamar yang kedap suara ya. Terus dia tuh
Yus gitulah bersuara. Mendesah ya. Cancok. Lebih iya iya gak iya gitu gak mendesah cok. Man goblok emang. Terus mendesah aku udah bilang diam aku lagi gitu. Tapi dia tuh emang goblok. Mungkin nggak tahu ya. Terus habis itu pas dia pamitan pulang mamaku masih biasa. Terus habis itu pas dia mau ngeluarin motor, dia itu keceplosan, yang ambilin helmku dong. Itu ada mamaku, Cuk. Mamaku juga masih biasa. Pas dia udah pulang, mamaku manggil Dek. Terus mamaku tanya, Ocha itu normal tak? Tanya gitu. Terus aku tanya, apa Ma? Kenapa Ma? Kamu tadi habis ngapain aja sama Ocha? Dengar mungkin ya. Terus aku bilang nggak lapo-lapo, nggak usah bohong. Mama ini bukan anak kecil, aku bilang gitu. Terus ya udah aku jujur habis itu mama aku nyuruh Ocha main ke rumah lagi. Pas Ocha main ke rumah lagi, dipanggil lah Ocha sama mamaku, ditanyain ngapain aja kita. Terus ya udah, terus aku bilang ke mamaku aku pacaran. Mamaku tuh orangnya welcome, santai, karena mamaku pun sebelum dia menjadi seorang ibu, dia pun dulu dunianya enggak cowok. Enggak cowok. Mamaku pun juga mengenal kayak dunia malam. Mamaku juga rohani, bukan aku mengumbar aib orang tua aku, enggak. Maksudnya mamaku tuh bukan orang-orang yang alim-alim gitu, enggak. Jadi mamaku bisa memaklumi. Terus ya mamaku tanya kenapa aku kayak gini, terus aku jelasin faktor ini. Terus ya itu keluargaku bisa memaklumi. Terus juga sambil nasehatin aku kalau aku nggak boleh kayak gini karena aku nih cewek, tentang kodrat gini. Aku tetap menerima masukan orang tua aku, cuman ya kembali lagi kita yang menjalani. Habis itu setelah aku nggak sama Ocha, tiap kali aku punya pacaran selalu aku bawa ke rumah. Sampai detik ini aku usia 24 tahun pun mereka tahu aku belok. Oke. Kan kamu kan istilahnya sekarang kan menentang kodrat. Ya. Terus, kapan mau berhenti? Aduh. Kenapa pertanyaan itu? Ada pertanyaan yang lain lah. Jadi gini, kita kalau dibilang kapan berhenti tuh kita nggak bisa memprediksimu. Karena kan apa ya, manusia tuh berencana, tapi sekali lagi tetap Tuhan kan yang ngatur jalan hidup kita. Aku dulu tuh pernah ngomong, aku umur 19 tahun berhenti, ternyata enggak. 21 berhenti, ternyata enggak. 22, 23 sampai 24 tahun aku bisa berhenti. Tapi gini ya, ketika kita udah masuk, udah masuk ke dunia yang seperti ini, apakah kamu ketika teman-teman puji-puji yang lain itu kalau misalnya ketemu bareng itu apa sih sing diobrolin mereka gitu? Iya. Bangga nggak sih? Kalau dibilang bangga ya bangga karena kan pikiran kita nggak waras cuy. Terus. Jadi anak-anak Belo itu mereka tuh punya komunitas Mereka tuh punya komunitas, biasanya komunitas mereka namanya grup GC. Cuman alhamdulillah aku selama Belo, aku nggak munafik ya. Aku selama Belo aku nggak pernah gabung grup GC. Oke. Kalau di Surabaya itu komunitas kita tuh dulu itu ada di Taman Bungkul. Setiap Sabtu malam Minggu itu kita perkumpulannya di sana. Aku tahu bukan berarti aku ikut gabung, enggak, aku pernah gabung sekali 2 kali. Jadi kalau kita lagi ketemu, yang kita bahas ya pasti kayak nih aku ngajak cewekku, temanku ngajak ceweknya, akhirnya kita kumpul kan. Pembahasannya paling ya cuma ngibah, terus ngakak, hayu, rokokan, minum, udah gitu aja sih. Tapi bangganya apa sih? Bangganya ketika kamu ketemu Buce sama Buji ini? Bangganya karena kita menemukan temen yang kayak mensupport diri kita, terus habis itu sefrekuensi pemikirannya. Terus bangganya apalagi kalau Buci tuh kalau dapet cewek yang cantik itu mereka selalu ngumur-ngumur. Tapi kalau mereka sekali dikecewain mereka jatuhin. Jadi jeleknya dunia belok tuh kalau mereka misalkan lagi patah hati tuh kita tuh saling menjelek-jelekan. Tapi nggak semuanya sih, tapi yang setahu aku seperti itu. Tapi aku kan tahu juga kan mungkin ya, soalnya permisi Bu, boleh minum ya? Ya Bu. Aku kan ngekos kan di deket Wiyung situ. Tapi ini ada bukan temen kos ya, tetangga kosku, dia tuh
perempuan, tapi sampai dibilang ngekos berdua sama bucinya. Jadi dia sampai dibilain kayak misalnya dia pulang itu ceweknya pulang dijemput, ceweknya mau dianterin sampai segitunya. Pengorbanannya sampai segitu. Terus apa namanya? Aku juga punya teman. Ini dia itu kayak kerjanya di dunia malam juga. Dia sampai yang pun tidur aja berdua, sampai beliin sampai beliin cincin, sampai beliin itu maksudnya kamu itu laki-laki itu masih enak gitu loh. Laki-laki itu masih banyak. Kenapa kamu memilih misalnya kenapa kamu memilih menjadi perempuan menjadi laki-laki gitu. Jadi gini mungkin kalau pemikirannya orang normal itu kita nggak waras ya, tapi kalau kita sebagai buci atau sebagai femme, kita tuh ibaratnya pacaran tuh kayak normal-normal aja ya, kayak layaknya cowok sama cewek. Jadi kayak kos bareng itu ibaratnya kayak stay bareng. Jadi mereka tuh kayak punya rumah tangga. Aku bisa ngomong kayak gini karena aku pernah jalanin itu kan. Jadi kita tuh hidup bareng sama dia, kos bareng, dari kita bangun tidur sampai mau tidur tuh ketemu dia, apapun segala aktivitas kita lakuin berdua. Ya layaknya suami istri. Tapi mau sampai kapan? Soalnya kan ini kan katamu tadi kan udah menentang kodrat. Ya. Terus abis itu ada yang memang orang tuanya nggak setuju. Ada orang tuanya ya oke lah nggak apa-apa, tapi mungkin dibatasin sampai berapa umur berapa mungkin kayak gitu. Cuman kalau misalnya orang tua udah tahu terus abis itu dibatasin umurnya itu apa kamu nggak takut gitu loh? Pernah nggak sih dilarang sama orang tuamu? Kalau dibilang kita ini lagi berada di jalan yang salah ya memang salah ya dari segi apapun, dari segi agama kita salah, terus pokoknya dari segi apapun kita salah. Cuman ya gimana lagi, ibaratnya kayak gini, menjadi seorang wanita tulen itu buat aku tuh kayak bukan jadi diri aku gitu loh. Aku lebih nyaman dengan aku yang seperti ini. Jadi kayak aku tuh menemukan jati diri aku yang seperti ini, buci gitu. Kalau dibilang aku nih cewek, tapi aku lebih nyaman seperti ini. Jadi itu. Jadi kita tuh kayak ibaratnya masih mencari tentang siapa kita, tentang siapa sebenarnya kita, di mana kita bisa menempatkan posisi kita. Kalau dibilang orang tua melarang, pasti melarang. Orang tua mana yang nggak mau anaknya jadi baik, ya kan? Tapi itu lagi kembali lagi ke kita. Aku punya teman buci yang sampai dia usianya 40 tahun, 50 tahun, mereka nggak bisa lepas dari dunia belok. Cuman ketika udah masuk situ kan ada nggak temen-temenmu yang memang udah berubah 100% menjadi perempuan ataupun menjadi dari laki-laki menjadi perempuan normal, dari yang menjadi perempuan jadi perempuan normal biasa kayak gitu? Kalau selama ini aku nggak pernah ya menemukan teman aku yang tadinya buci terus jadi cewek normal, nggak pernah. Tapi aku menemukan dimana yang tadinya dia seorang femme, dia menjadi seorang wanita normal, menikah, punya anak. Tapi ingat, bekas femme itu nggak 100% dia udah normal. Dia pasti masih punya rasa sedikit, entah itu dari 100 mungkin 25% dia tuh masih belok. Karena aku ngomong kayak gini kenapa? Karena mantanku pun kayak gitu. Tapi ini ya apa namanya? Mungkin hampir sama ya laki-laki suka sama laki-laki. Cuma ya, kan homoseksual ditutupin apa namanya dari pernikahannya dia cuman buat status aja. Ya. Jadi mantanku ini yang 5 tahun tadi itu kan dia akhirnya menikah sama cowok. Menikah, awalnya dia bilang ke aku pernikahan hanya untuk status, untuk menyenangkan hati orang tuanya. Aku bilang sama dia, kalau mau menikah lurus ya lurus, jangan nanti pas kamu udah lurus belok. Karena apa? Kasihan suamimu sama anakmu, kasihan rumah tanggamu. Tapi ternyata setelah dia menikah punya anak, dia hubungi aku lagi. Berarti mantanmu udah punya anak, ada yang udah punya anak? Iya, ada cowok mantanku punya anak, cowok. Anaknya cowok, dia udah punya anak, terus dia hubungi aku lagi, tanya kabar, kita basa-basi. Anaknya udah umur 5 tahun, terus dia ngajak aku keluar. Pas keluar kita cerita-cerita, ternyata dia masih ada rasa belok, cowok masih mau dicium sama buci, masih mau dipeluk. Dia
nggak 100% lurus sekarang gitu loh. Cuman menghilangkan rasa yang memang awalnya udah apa namanya terjerumus ke dalam dunia pelangi ini, itu memang susah untuk 100% kembali sembuh ya, susah memang, kecuali entah ada mukjizat dari Tuhan. Tapi ini apa namanya, sekarang kan kamu emang apa real wis mau berubah itu kayaknya susah banget ya. Iya, tapi susah. Pernah ngerasain nggak di suatu posisi waktu kamu memang apa lagi merenung atau apapun itu kayak apa namanya, aku pengen balik ke wanita, Ya pasti aku pengen gini aja, tapi enak kamu kan dulu kan juga pernah jadi wanita seutuhnya kan waktu itu. Ya. Ada kepikiran nggak sih? Kadang kalau aku terlalu capek sama hubungan belok, maksudnya kita sering disakitin, itu aku pernah pengen aku capek, pengen normal. Tapi begitu aku punya rasa capek, nggak tahu kenapa Tuhan itu selalu kenalin aku sama cewek lagi, sehingga aku susah lepas. Soalnya gini Jo, apa namanya, kalau menurutku sih ketika kamu tidak ada niatan dari hati nuranimu mungkin ya susah sih. Tapi aku tuh kayak ngerasa aku lebih nyaman kayak gini gitu, lebih nyaman. Cuman gini loh, apa namanya, kalau menurutku sih dunia ini kan luas ya. Mungkin lebih baik ketika kita memang udah tidak berteman dengan siapapun itu ataupun teman-teman bucimu itu, mungkin lebih baik ya lebih sering menyibukkan diri supaya kamu bisa berubah ataupun yang lainnya bisa fokus ke kerjaan ataupun ke kerjaan yang lainnya, fokus aktivitas apa gitu. Mungkin itu bisa merubahnya. Tapi ketika kamu masih membuka hatimu dengan wanita-wanita yang memang DM itu ya biasa sangat sulit sekali, Cuk. Pekerjaan saya ini super sibuk, bosku, gajinya super gede. Itu tetap nggak bisa merubah saya, Cuk. Nggak tahu, susah. Terus ini ya, apa namanya, ini kan kamu kan ini intinya sebagai laki-lakinya lah di sini. Ketika kamu tahu atau kenal dengan wanita di luar sana, itu kan dia real wanita. Gimana caranya kamu bisa membelokkan dia ataupun dengan real wanita itu yang nggak belok lah intinya. Yang nggak belok, terus bisa mencintai kamu sepenuhnya, itu gimana sih? Pada intinya gampang. Kita kan di sini perannya jadi cowok ya. Jadi kita tuh kayak memberikan kenyamanan. Dan tapi dari awal udah tahu belum sih? Tahu. Kayak misalnya wanita ini tahu aku buci. Wanita, sebenarnya kamu wanita. Tahu, mereka tahu aku buci. Kayak gimana pun buci, mau dirubah bentuknya kayak cowok pun, dia tuh pasti masih kelihatan ceweknya. Dia tahu aku buci. Terus aku tanya alasan kamu mau sama aku apa? Nyaman. Pokoknya intinya kita cuma modal nyaman aja, ngasih nyaman, terus ngasih kasih sayang. Karena kan kalau sebuci apapun kita ini kalau pacaran tetap pakai hati ya. Beda kalau cowok kan pakai logika kan. Iya kan? Cowok pakai logika kan? Iya, mungkin ada satu atau dua pakai logika, tapi memang kebanyakan pakai logika cowok. makanya kebanyakan laki-laki di luar sana mungkin ya memang kalau misalnya dia lagi pacaran atau sama satu wanita, mungkin ada yang wanita lain di belakangnya, itu sebenarnya ya masih banyak. Cuman kan ada satu atau dua perasaan pria itu pasti ada pengorbanan di balik itu. Iya. Sedangkan buci tuh kita tuh 100% kita 75% pakai hati, 25%-nya kita pakai logika. Jadi buci itu jadi kayak lebih menghargai wanitanya gitu, karena kan dia juga wanita. Itu yang bisa membuat akhirnya fame itu nyaman sama kita, ya kita bisa jalin hubungan sama-sama ceweknya. Jadi gini lah, mungkin sampai sini aja guys konten kita hari ini. Mungkin besok bisa dilanjut lagi karena memang durasinya udah malam juga, tidak enak sama tetangga juga. Dan kita masih bisa ketemu di konten-konten selanjutnya. Dan
Jangan lupa like, comment, and subscribe.